Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Iya, damai di hati. Iya. Apakah ada benar-benar damai di hati kita? Iya, puji Tuhan. Pastikan dalam diri kita mau terus buka hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di minggu yang terakhir ini kita akan bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Kenapa ini penting sekali? Karena sebenarnya karunia ini memang diuntukkan bagi gereja Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Udah ketemu semua? Oh, yang lain lagi buka Alkitab, nggak apa-apa. Kalau sudah ketemu kita bangkit berdiri dan kita baca ini dengan suara yang keras. Oke? 3, 2, 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, di mana dia membawa orang-orang yang percaya di kota Korintus, mereka mengalami pertumbuhan secara rohani melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara, Kisah Rasul pasal 14 sebenarnya sebuah pengembangan dari 1 Korintus pasal yang ke-12 tentang karunia-karunia Roh Kudus. Namun sebelum kita lebih jauh, kita melihat dasar pengajaran dulu. Karena bicara tentang anugerah Roh Kudus, bicara tentang pekerjaan Roh Kudus, itu telah diawali oleh gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Di mana gereja Tuhan mengalami pencurahan Roh Kudus. Lalu kemudian Petrus dipakai Tuhan untuk berkhotbah, untuk berbicara tentang pengajaran. Kita tahu bahwa Petrus adalah ketua para rasul. Sehingga dari perkataannya, oleh karena Roh Kudus yang bekerja, dia berani berbicara tentang kebenaran. Dan dasar pengajarannya dalam Kisah pasal yang kedua, ayat yang ke-37 dan 38. Kisah pasal 2 ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Zaman lain berkata anugerah Roh Kudus. Nah, jadi ini dasar pengajaran gereja mula-mula. Ketika pekerjaan Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, ada berapa murid pada waktu mereka berkumpul bersama, lalu kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus? 120 murid. Lalu kemudian dari sinilah awal kegerakan rohani. Gereja mula-mula mengalami sebuah terobosan. Petrus sekali berkhotbah, berapa orang yang bertobat? 3.000 orang bertobat. Ya, enggak pakai toa, saudara, enggak pakai apa? Sound system, tapi kuasa Roh Kudus yang bekerja menjamah hati setiap orang yang dengar khotbah Petrus. Termasuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan mereka bertanya, karena ketika Petrus bicara tentang siapa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus, maka hati mereka sangat terharu, mereka sangat menyesal. Lalu Petrus berkata, 3 poin ini yang menjadi dasar gereja mula-mula, yang menjadi sebuah fondasi bagi gereja Tuhan untuk dibawa mengalami karunia-karunia Roh Kudus.
Kita lihat jelas sekali dari apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, dikatakan, hendaklah kamu bertobat sebagai jalan keampunan dosa. Jadi bertobat di sini dia sudah harus melewati tangga pertama. Bisa klik lagi, ada gambar. 7 tingkatan iman. Ya. Inilah yang menjadi pola bagi gereja Tuhan, bagi kita gereja Tuhan yang ada di ujung akhir zaman, karena kita mengambil pola gereja yang pertama, gereja mula-mula. Jadi gereja kita bukan hanya asal bicara comot ayat, bukan. Tapi di sini ada dasar pengajaran firman Tuhan, supaya kita mengerti pola, patron kehidupan gereja secara rohani, supaya kita bisa sampai dibawa kepada pertumbuhan kedewasaan secara penuh. Jadi bicara tentang bertobat ada di mana di sini? Ya, tangga kedua dan ketiga. Tangga kedua dan ketiga, Petrus bicara mereka harus bertobat sebagai jalan keampunan dosa. Sebelum mereka bertobat, mereka harus terima Yesus. Karena bagaimana orang bisa bertobat kalau mereka tidak menerima Yesus secara pribadi? Lalu kemudian dikatakan berbaptis, masuk tangga keempat, lahir baru. Kemudian masuk yang ketiga di sini dikatakan menerima karunia Roh Kudus. Nah, itu masuk tangga yang kelima dan tangga yang keenam. Disinilah kita gereja Tuhan harus memahami bahwa ini adalah merupakan standar gereja hujan awal atau gereja mula-mula yang dimana terus berkembang, saudara. Walaupun saudara di abad-abad pertengahan, maka kekristenan hanya mengambil fondasi yang penting percaya, tingkat pertama. Jadi pertobatan tidak perlu bertobat, yang penting percaya pasti masuk surga. Pengajaran dari gereja mula-mula mulai menurun. Enggak perlu yang namanya bahasa roh, enggak perlu yang namanya karunia-karunia Roh Kudus, itu terjadi penurunan. Ya. Dan kemudian saudara, pada abad-abad, ya di mana pada waktu Martin Luther, abad 19, maka mulai muncul sebuah kegerakan rohani yang mengembalikan fondasi dasar pengajaran gereja mula-mula ini. Mulai ada pertobatan, pengajaran pertobatan, ya, terus kemudian dibawa sampai kepada baptisan roh, kepenuhan roh, dan karunia-karunia Roh Kudus. Mari kita mau belajar untuk lebih memahami karena ini sangat penting. Karena kalau gereja Tuhan tanpa Roh Kudus bekerja, maka pasti gereja itu tidak akan mengalami kehidupan. Tidak akan mengalami pergerakan. Tidak akan mengalami sebuah pertumbuhan. Ini bicara tentang gereja Tuhan secara umum dan bisa bicara tentang kehidupan kita secara pribadi. Kalau kita menolak pekerjaan Roh Kudus, saudara tidak akan mengalami kehidupan secara rohani. Saudara tidak akan melihat bagaimana karya Roh Kudus. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis, Yohanes 1 ayat 33. Yohanes 1 ayat 33. Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, kalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Bahkan Yesus berkata bahwa orang jahat aja tahu memberikan yang baik buat anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga tahu memberikan Roh Kudusnya kepada siapa yang memintanya. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Lukas 13 ayat yang ke-11. Maaf, yang 11 13. Lukas 11 ayat 13. Bisa lihat. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
Apalagi Bapamu yang di Apalagi surga, Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini Yesus yang berbicara. Dan Yohanes sendiri, dia telah menyaksikan apa yang dia dapatkan. Bahwa ketika dia membaptis Yesus, dan dia tahu Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Bicara tentang anugerah atau karunia Roh Kudus, ya dibagi ada 4 bagian. Bisa dibuka slide-nya supaya kita pahami. Mundur. Jadi anugerah Roh Kudus terbagi dalam 4 bagian, ya. Yaitu yang pertama baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Kemarin kita sudah sampaikan tentang hal ini. Bahwa kita harus mengalami baptisan Roh Kudus. Menjadi tanda awal kita menjadi milik Kristus. Kita masuk dalam lahir baru daripada Roh Kudus. Karena dikatakan kita harus dilahirkan baru daripada air dan roh. Karena kalau kita tidak dilahirkan, kita mengabaikan salah satu, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi pekerjaan Roh Kudus sangat penting. Nanti kita akan lihat lebih jauh, ya. Kemudian baptisan roh, kepenuhan Roh Kudus itu disatukan. Lalu masuk yang kedua, karunia-karunia Roh Kudus. Hal ini yang akan kita bicarakan. Lalu kemudian ketiga, karunia jawatan atau pelayanan. Lalu kemudian yang keempat, berbagai perbuatan ajaib, yaitu buah-buah Roh Kudus. Ya, kita akan dibawa sampai ke poin yang keempat ini. Orang yang sudah mengalami pengalaman dengan pekerjaan Roh Kudus, orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, maka dia akan dibawa pada pengalaman-pengalaman di mana Tuhan mulai merubah sikap-sikapnya, cara hidupnya. Pasti akan berbeda. Motivasinya, tujuannya pasti akan berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menuntun. Roh Kudus ya kan menunjukkan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi setelah dikasih Tuhan, kita melihat bahwa bicara tentang karunia Roh Kudus, itu bicara tentang satu kemampuan ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus menurut kehendaknya kepada orang yang percaya untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus. Dan karunia ini diuntukkan kepada orang-orang yang rindu dipakai oleh Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan? Halo, mau dipakai Tuhan? Dan itu terjadi ketika kita sungguh-sungguh percaya, kita dengan iman bahwa Tuhan bisa pakai saya dan saudara. Untuk apa? Mengimbangi pekerjaan kuasa kegelapan. Tuhan akan melengkapi gereja Tuhan dengan perbuatan-perbuatan ajaib, karunia-karunia di dalam pelayanan. Dan ini perlu kita pahami, gereja Tuhan harus mengalami pengalaman ini. Kenapa? Karena di sini Tuhan mau memanifestasikan kasih-Nya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan melalui karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gereja Tuhan. Amin. Bagaimana orang dunia bisa tahu akan Tuhan, akan Yesus melalui ya karunia-karunia yang bekerja. Nah, itu sebabnya kita harus minta kepada Tuhan. Yang belum mengalami baptisan Roh, kepenuhan Roh Kudus, minta. Karena itu punyanya Tuhan, bukan punya hamba Tuhan. Kita harus terus berdoa, terus minta kepada Tuhan. Ada waktunya, ada saatnya. Tuhan akan berikan itu kepada kita. Karena itu merupakan sebuah jatah bagi kita, gereja Tuhan di ujung akhir zaman. Nah, baik, kita akan melihat tujuan dari anugerah Roh Kudus yang diberikan. Mari kita lihat, diklik lagi. Di tangga yang kelima, bicara tentang baptisan roh dan kepenuhan roh. Ya, ini tujuannya karena ini merupakan standar gereja, pengajaran gereja mula-mula. Itu harus menjadi standar bagi gereja Tuhan di ujung akhir zaman. Karena lewat baptisan roh dan kepenuhan roh, kita gereja Tuhan akan dibawa masuk. Ya, jadi
baptisan roh kepenuhan Roh Kudus itu adalah pintu di mana gereja Tuhan akan mengalami kekayaan rohani yang melimpah. Katakan amin. Karena Kisah 1 ayat yang ke-8 berkata apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat selanjutnya berkata, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara tidak akan bisa menjadi saksi kalau saudara tidak mengalami pengalaman pekerjaan Roh Kudus. Sulit. Kalau kita mau bersaksi nggak bisa, kita seringkali pakai, wah nggak enak, jaga perasaan. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, saudara kita diberi roh keberanian. Katakan amin. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, minta tolong baca. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, di sini kita melihat dampak orang yang mengalami Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, maka dia akan diberikan roh yang membangkitkan kekuatan atau keberanian. Keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kasih. Jadi kita bisa melakukan kasih karena pekerjaan Roh Kudus yang bekerja. Karena tanpa pekerjaan Roh Kudus nggak mungkin orang menyakiti hati kita, kita bisa Iya. Pasti secara manusia ya itu wajar. Karena hukum adil itu gitu. Ya, menurut hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum keadilan di zaman Taurat. Tapi kita berada di zaman anugerah setelah Yesus datang, sudah berbeda hukumnya. Hukumnya anugerah dan kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Sehingga ketika orang nyakiti hati kita, Yesus bilang apa? Kalau orang nampar pipi kanan, wah enggak. Kita bisa ngomong begitu. Tapi manusia dagingnya kita akan berbicara apa? Balas. Benar enggak? Itu manusia daging. Tapi kalau kita menerima pekerjaan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus akan memampukan kita. Dia akan tekan ini daging kita. Sehingga kita tidak melakukan pembalasan. Karena pembalasan haknya siapa? Haknya siapa? Tuhan. Itu sebabnya kalau kita diizinkan orang menyakiti hati kita, itu berkat buat kita. Haleluya. Iya, aduh rasanya berat Pak Pendeta. Tidak mungkin secara manusia. Tetapi saudara akan dibawa. Kenapa? Karena kita akan dibawa karakter kita menjadi sama seperti Kristus. Nah makanya kita jangan hanya sampai pada baptisan roh, kepenuhan Roh Kudus. Itu baru di pintu. Kalau dalam tabernakel baru di pintu. Harus masuk ke dalam. Ya. Kalau kita masuk ke dalam itu bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan yang secara langsung saudara akan alami kalau karunia-karunia itu bekerja dalam hidup kita. Ya. Jadi karunia-karunia itu lewat pekerjaan Roh Kudus itu akan mendidik dan mengajar kita, gereja Tuhan, ya. Untuk kita dibangun rohani kita menjadi satu tubuh Kristus. Untuk kita bertumbuh dalam iman, saudara. Ke arah kedewasaan yang penuh. Menjadi sama karakternya dengan Yesus. Waduh, saudara, ternyata Tuhan membawa kita harus segambar dengan Dia. Ini sebuah proses yang tidak mudah, secara daging memang berat. Tetapi kalau ada pekerjaan Roh Kudus termasuk karunia-karunia bekerja, saudara akan dimampukan Tuhan. Katakan amin. Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal yang keempat ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua kesatuan iman, kesatuan dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iya. Jadi saudara, kita harus kita akan sampai pada kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan karunia-karunia itu. Kenapa? Karena kita mau dibawa pada pendewasaan secara rohani. Jadi saya katakan jemaat Tuhan, ayo. Karena ayat firman Tuhan yang kita baca, ayat pokok dikatakan, kejarlah kasih. Kejarlah kasih itu masuk di mana? Buah-buah roh. Tetapi usahakanlah kamu apa? Memperoleh karunia. Karunia roh. Yang terutama karunia bernubuat. Nanti kita akan lihat lebih jauh, saudara, tentang hal ini. Di mana ada 9 karunia Roh Kudus yang Tuhan akan berikan kepada gereja Tuhan untuk memperlengkapi gereja Tuhan supaya gereja itu mengalami hidup, bergerak dan bernafas. Artinya kehidupan rohani kita bertumbuh. Karena kalau gereja nggak bertumbuh, pasti mati. Dan kehidupan rohani kita harus mengalami ini. Dan Roh Kudus akan mengajar kita. 1 Yohanes 2 ayat 27. Itu pengurapan itu akan mengajar kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada Di pengurapan. dalam diri kamu tetap yang ada telah pengurapan. kamu terima daripadanya. Ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Iya, Tetapi terus? sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak Ya. dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal tinggal di dalam Dia. Pengurapan Roh Kudus yang telah mereka terima. Memang ada ayat yang menyatakan, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Dalam pengertian bukan berarti kita nggak perlu dibimbing, nggak perlu diarahkan. Memang Roh Kudus akan mengajar kita, akan membimbing kita. Tapi secara jasmani kita juga butuh bimbingan dari ya pemimpin-pemimpin rohani kita. Tetapi Roh Kudus akan membantu kita, mengajar kita. Dan sebagaimana pengurapan itu mengajar kita di dalam segala sesuatu, maka kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan melihat di sini ada 9 karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Silakan baca. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang percaya khusus, secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudara, karunia-karunia ini akan dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk membentuk kehidupan rohani kita. Itu sebabnya kita lihat gereja mula-mula dengan 9 karunia Roh Kudus yang bekerja, itu membuat kebangunan rohani. Banyak orang menjadi takut. Kenapa? Karena melihat tanda-tanda ajaib, melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dahsyat. Hikmat Tuhan yang bekerja kepada Petrus ketika menyampaikan firman Tuhan, sehingga mereka berkata, siapa ini Petrus dan teman-teman mereka ini? Mereka hanya seorang nelayan, pendidikannya terbatas, tapi ketika mereka berbicara firman Tuhan,
Mungkin firman Tuhannya sederhana, tapi karena ada urapan Tuhan, menarik hati mereka untuk mereka bertobat. Saudara dikasih Tuhan, hal inilah yang harus terjadi bagi gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini. Kita harus minta pengurapan Roh Kudus. Melalui baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Tandanya apa? Berbahasa dengan bahasa baru. Berbahasa dengan bahasa lain. Dan sudah tentunya tata cara orang yang berbahasa roh, saudara, yaitu dipakai di dalam pelayanan. Bukan berarti orang berbahasa roh kemudian dia tidak sadarkan diri. Kalau dia nggak sadarkan diri berarti bukan Roh Kudus yang bekerja. Itu terjadi pelepasan bisa. Karena sebenarnya ketika orang berbahasa roh dia masih sadar. Sebenarnya sangat sederhana sekali. Tuhan hanya minta kepercayaan kita. Untuk kita terima, untuk kita menyampaikan berkata-kata. Nah dari situ saudara, maka karunia-karunia Roh Kudus itu akan bekerja. Sebelum saya bahas tentang hal ini, kita buka dulu Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ya. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia barang datang siapa kepadaku haus, dan minum. baiklah ia datang Barang kepadaku siapa dan percaya minum. kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Ya. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perhatikan ayat 39. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima. Maksudnya ialah roh oleh yang akan mereka yang diterima. percaya kepadanya, Ya. sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, jadi pada waktu Yesus ada, Roh Kudus belum bekerja. Ayat ini Yesus berkata bahwa pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, dikatakan apa? Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini bukan bicara tentang air jasmani. Karena Yesus bicara tentang air kehidupan. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi Tuhan menawarkan kepada orang yang membutuhkan air kehidupan. Bicara tentang Roh Kudus yang akan diberikan. Dikatakan barang siapa percaya kepadaku, perhatikan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka saudara akan mengalir aliran air hidup. Itu bicara karunia-karunia di dalam pelayanan. Jadi saudara, bicara tentang sungai, ya, sungai kan besar. Lalu kemudian ada cabang-cabang sungai. Kita percaya kepada Yesus, kita percaya pada firman Allah, maka akan mengalir aliran air hidup. Saudara akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Itu sebabnya 9 karunia Roh Kudus harus memperlengkapi gereja Tuhan. Ya mungkin di antara kita bisa melihat pelayanan di tempat ini mana yang lebih dominan. Bahkan secara pribadi pelayanan kita ada salah satu karunia yang Tuhan berikan. Cuman kalau kita nggak diarahkan, ya nggak maksimal. Nah kita lihat, di karunia kelompok A, saya kelompokkan jadi 3. Ya. Karena di situ ada karunia kelompok A yang berbicara tentang kehidupan tubuh gereja Tuhan. Kalau 3 karunia ini bekerja, akan terjadi kehidupan. Dan ini karunia yang banyak diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Tapi bagi kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan pun bisa Tuhan kasih karunia hikmat. Mari kita lihat karunia yang pertama. Yaitu karunia perkataan hikmat. Saudara, karunia perkataan hikmat yaitu kemampuan yang istimewa untuk mengetahui pikirannya Tuhan. Dan orang yang memiliki karunia hikmat akan memiliki wawasan dan mengetahui ya cara pemecahan masalah. Jadi kalau kita diberikan karunia hikmat, saudara, itu betul-betul dari Tuhan. Karunia hikmat ini enggak dipelajari.
itu betul-betul datang dari Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja pada saat-saat tertentu. Kalau karunia hikmat itu bekerja. Sama seperti ketika Yesus ya berhadapan dengan para ahli Taurat yang membawa perempuan berzina. Menurut hukum Taurat, bahwa perempuan ini harus dilempari dengan batu. Karena apa? Dia melakukan perzinahan. Mereka bertanya kepada Yesus, Yesus cuma duduk diam dan nulis. Kalau saudara baca ya, dalam Yohanes pasal 8, kita nggak perlu baca, tapi kita tahu ceritanya. Mereka bertanya lagi, Yesus cuma menulis di tanah. Sampai akhirnya Yesus berdiri dan Yesus langsung berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lebih dulu lempar dia dengan batu. Lalu Yesus duduk tulis di tanah. Itu karunia hikmat bekerja. Apa yang terjadi? Para ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka mulai satu-satu keluar, meninggalkan perempuan ini. Dan Yesus berkata kepada perempuan, aku pun tidak berhak menghukum dia. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara dikasih Tuhan, karunia hikmat Tuhan akan pakai untuk kita juga bisa mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita butuh karunia hikmat. Dan biasanya hamba-hamba Tuhan kasih ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Salomo ketika dia berhadapan dengan masalah dua ibu ya memperebutkan anak karena kedua anaknya ya sama-sama mereka tidur, lalu kemudian yang satu mati ketindih. Lalu kemudian yang mamanya yang anaknya mati mengaku ini anak saya. Lalu kemudian mereka datang kepada Raja Salomo minta pertimbangan. Dan Salomo dia katakan, anak ini dibelah jadi dua, kasih kepada ibu yang satu dan ibu yang lain. Ternyata Salomo dikasih hikmat untuk bisa tahu mamanya yang mana. Kalau mamanya yang asli pasti katakan apa? Dia pasti ada belas kasihan. Ya sudah nggak apa-apa, kasih aja ke dia. Tapi yang mamanya nggak asli, ya udah nggak apa-apa, belah adil, gitu kan? Tapi Salomo dia katakan, berikan anak itu kepada ibu yang mengasihani, yang menyuruh untuk diberikan kepadanya. Dari situ mulai tersebar hikmat Salomo. Sehingga orang memuji hikmatnya. Bahkan sampai pegawai-pegawai cara jalan, cara duduk ya, diberi hikmat melakukan sesuatu ya, sehingga bangsa Israel sampai pada puncak keemasan. Oleh karena kepemimpinan Salomo, dia diberi hikmat oleh Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dia hanya minta Tuhan berikan aku hikmat untuk menimbang segala sesuatu. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan banyak orang. Ini karunia hikmat yang bekerja. Yang kedua kita lihat, karunia perkataan marifat atau karunia pengetahuan, perkataan pengetahuan. Saudara, karunia perkataan pengetahuan ini yaitu kemampuan yang diberikan Tuhan ya untuk menyerap pengetahuan Allah. Sehingga dia dapat mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang terselubung. Hal-hal yang tidak tahu, Tuhan bisa sampaikan. Disebut karunia marifat. Ya. Saudara, kita lihat bahwa memang manusia kita bisa mengetahui lewat belajar. Tapi kita butuh pengetahuan dari Tuhan. Nah, karunia pengetahuan atau marifat ini, itu secara langsung Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Seperti apa yang Yesus lakukan di dalam Yohanes pasal yang keempat, itu dikisahkan bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Saudara, ketika Yesus berkata, berikan aku air, dia bilang, dia membatasi, nggak boleh. Orang Samaria dan orang Israel nggak boleh ada hubungan. Tapi Yesus berkata, kalau engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu, ya maka kamu akan memperoleh air kehidupan. Lalu kemudian Yesus mulai berbicara. Ya, ketika perempuan Samaria berkata, berikan aku air itu. Lalu kemudian Yesus mulai berbicara.
Bukankah kamu punya 5 suami? Dan yang sekarang pun belum sah. Perempuan yang dengar itu, dia langsung, saudara saya percaya pada waktu Yesus ngomong langsung tertemplak hatinya. Dan di situ dia percaya siapa yang berbicara ini. Ini bukan orang sembarangan. Itu karunia marifat. Karunia marifat, saudara, Tuhan bisa kasih tahu kepada siapa saja, ya. Dan itu secara spontan. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu, oh orangnya lagi gini. Tapi ingat ya, tujuan ini untuk apa? Membangun ya. Jadi bukan untuk menjatuhkan. Tujuannya untuk menasihati. Jadi karunia yang dipakai itu ya untuk membawa gereja Tuhan pada pendewasaan. Jadi karunia marifat, karunia pengetahuan itu diberikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk bisa tahu ya tentang keadaan, bahkan apa yang akan terjadi. Itu Tuhan udah beritahu. Amin, saudara. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, ya ini karunia membedakan segala roh. Kenapa ini dikelompokkan jadi satu? Jadi karunia hikmat, karunia pengetahuan atau marifat, dan membedakan segala roh. Karena karunia membedakan segala roh, saudara, itu dapat membedakan ya niat hati orang, dapat membedakan segala pekerjaan roh yang sedang bekerja. Apakah itu emosi, kekuatan dari iblis, kedagingan, atau Tuhan yang bekerja. Jadi di dalam pelayanan, biasanya hamba Tuhan itu dikasih kepekaan. Dan karunia membedakan segala roh itu Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya jangan sampai iblis menumpang. Karena iblis nggak mau ya kita mengalami perkara adikodrati. Jadi kadang-kadang iblis mau berusaha masuk. Tapi kalau hamba Tuhan yang diberi karunia Roh Kudus, karunia membedakan segala roh, itu akan langsung kelihatan. Tuhan akan kasih kepekaan kepadanya. Oh ini nggak benar. Ada orang dikasih bahasa roh, tapi saudara bahasa rohnya nggak bisa berhenti-berhenti. Ya. Lalu kemudian didatangi oleh hamba Tuhan itu. Kalau memang itu Roh Kudus, kalau dia suruh berhenti, berhenti. Kenapa? Roh nabi-nabi tunduk pada nabi-nabi. Jadi ketika ditumpang tangan dikatakan berhenti. Kenapa? Karena dia harus tunduk. Lalu kemudian disuruh ulang lagi, tiba-tiba muncul lagi. Tapi kalau pekerjaan dari kuasa kegelapan, itu akan membuat kacau. Ya, karena ada juga saudara pengajaran yang lain, mereka menganggap pekerjaan Roh Kudus, padahal sudah mengacaukan kursi-kursi kebanting-banting, ya. Kemudian sudah kacau, itu nggak boleh kalau sudah kacau. Jadi mengacaukan ibadah, ya harus diberhentikan. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Kalau pekerjaan Roh Kudus tertib. Roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau saudara di dalam pelayanan gak tertib, itu bukan Roh Kudus yang bekerja. Berarti apa itu yang bekerja? Ya, roh kuasa kegelapan. Jadi hati-hati. Makanya orang yang dikasih karunia membedakan segala roh, Tuhan kasih kepekaan untuk melihat. Ini roh emosi atau enggak? Ada cuma yang ikut-ikutan, ada. Jadi bukan Roh Kudus yang bekerja, tapi ngikut-ngikutan. Jadi saudara minta pengurapan Roh Kudus, itu betul-betul minta yang murni. Saudara, kami tidak mengajarkan harus ngomong apa, kami cuma sebut kata haleluya. Itu hanya sebagai perantara saja. Nggak pakai haleluya pun bisa, kalau saudara sungguh-sungguh bisa keluar. Amin. Saudara akan ngalami sendiri. Yang penting dari hati kita. Kemudian selanjutnya, itu karunia kehidupan gereja Tuhan. Jadi kalau ada 3 karunia yang bekerja, itu akan terjadi kehidupan. Yang kedua, karunia kelompok B, saudara, yaitu terjadinya pergerakan daripada gereja Tuhan lewat 3 karunia ini yang bekerja. Yang pertama adalah karunia iman, ya. Itu di karunia iman, di mana saudara sebuah kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita mengerti kehendak Tuhan pada saat
dan dengan kepercayaan yang luar biasa, saat kita memperkatakan, itu akan terjadi. Satu kepercayaan, keyakinan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Saudara punya iman kan? Apa itu iman? Kepercayaan yang sungguh. Saudara latih itu menjadi karunia. Kalau sampai kepada karunia iman, saudara, itu saudara ketika berkata itu akan terjadi. Tapi bukan kita ya. Iya. Jadi kita harus hati-hati, kata-kata kita ya itu berkuasa. Kalau kita suka ngutuk orang, nah itu Tuhan tidak mau, saudara. Kata-kata ini, karunia iman ini dipakai untuk membangun. Ya, membangun pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kita lihat ada banyak contoh di dalam Alkitab ya. Bagaimana kalau kita mempercayakan sesuatu, ya kita mempercayai sesuatu, memperkatakan sesuatu, itu akan terjadi. Kita lihat di dalam Markus pasal 14. Ya, coba kita lihat Matius pasal 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini masuk akal enggak? Ketika dia lihat bahwa Yesus ya kan hendak melewati, kalau memang benar engkau Yesus, ya suruhlah aku datang kepadamu. Ini kan enggak masuk akal, masa dia mau jalan di atas air gitu kan? Tetapi dia berkata dengan iman. Yesus berkata apa? Datanglah. Itu kalau enggak pakai iman, enggak mungkin. Petrus berjalan enggak di atas air? Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi perhatikan ayat selanjutnya, ayat 30. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kalau saudara berjalan dengan iman, ya jangan lihat situasi. Kalau saudara lihat situasi, saudara akan takut. Melangkah dengan iman. Karena Yesus katakan datanglah. Artinya kalau kita mempercayai firman Tuhan, itu pasti akan terjadi. Apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Amin. Ayo melangkah dengan iman. Kalau kita mulai pakai perasaan, ketika ya dirasanya, berarti apa? Pakai perasaan. Saudara, kalau kita mulai pakai perasaan, di dalam kita melangkah, ya kita akan mulai jatuh, bimbang dan ragu. Orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Percaya ketika kita lagi bekerja, kita katakan Tuhan, pasti Tuhan menyediakan. Pasti Tuhan akan mencukupi kebutuhanku. Walaupun mungkin sudah malam, kok belum dapat ya, gitu ya. Ini teman-teman kita, ya jemaat-jemaat kita ada yang ya bekerja sebagai ojol, atau mungkin kita yang bekerja sebagai jualan di pasar, ya apapun pekerjaan kita, ketika mungkin belum dapatkan, saudara beriman, aku percaya Tuhan pasti akan menolong, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin, amin. Haleluya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Nah ini Tuhan berikan saudara kepada setiap anak-anak Tuhan ya. Yang kedua, ya di dalam karunia kelompok B, yaitu karunia kesembuhan. Ini karunia khusus yang Tuhan berikan. Sebuah kuasa yang Tuhan berikan, yang membawa orang kepada kesembuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, asalkan saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, saudara bisa Tuhan pakai kalau ada orang sakit, saudara berdoa. Tapi semuanya untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara lakukan itu dengan iman, sebelum saya jadi hamba Tuhan, tiba-tiba teman pemuda kami itu sakit emahnya, itu guling-guling. Nah, sedangkan waktu itu malam. Jadi pada saat itu digerakkan Tuhan. Ayo kita sama-sama doa. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Kita doain. Dan ternyata setelah itu
dia agak enak. Nah, lalu kemudian diminumin, doakan, lalu kemudian baru dibawa ke dokter. Jadi kalau ada apa-apa, berdoa. Amin. Kalau ada orang sakit, doakan dulu. Soal sembuh atau tidak, itu urusannya Tuhan. Yang penting kita praktek. Nah, saudara akan kelihatan karunia apa yang bekerja dalam diri kita. Ingat, setiap kita Tuhan akan pakai. Mungkin karunia perkataan hikmat, ya, kita bisa mengarahkan orang untuk memberi jalan keluar. Ya, mungkin marifat apa yang akan terjadi, saudara diingatkan lebih dulu, ya. Jadi, ayo, ini harus kita minta sama Tuhan, minimal salah satu Tuhan berikan kepada kita. Nah, karunia pergerakan yaitu karunia iman. Jadi para penginjil itu dipakai iman. Mereka tolak, bayangin, mereka tolak itu hujan. Ya, mau turun, dia katakan, "Hai hujan, pindah tempat." Saudara, pindah enggak? Pindah, saudara. Itu karunia iman. Apalagi karunia kesembuhan yang Tuhan berikan. Saudara, bisa kita lihat bagaimana ya hari-hari ini ada banyak kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa. Saudara pernah tahu Pastor Simon Andi? Bisa ditayangkan? Ini kanker serviks, ya. Stadium 3. Dan ketika ya, suaranya bisa dibuka. Oh, sudah stadium 2B, ya. Sudah 3 tahun. Umurnya kurang 3 tahun. Iya. Ini suaranya belum dihidupin. Oh, ini nih, pencet ini. Ya. Iya. Hanya dengan doa, saudara. Bahkan masih banyak, saudara, video yang lain yang datang pakai kursi roda, dia cuma tumpang tangan. Dalam nama Yesus, bangun. Ya, kalau orang lain mikir, orang lagi sakit disuruh bangun, itu kan kalau logika. Tapi dengan iman, ayo bangkit dengan iman. Langsung bapaknya berdiri, kursi roda disingkirin, dia suruh lari. Lari bapaknya. Mujizat Tuhan, kesembuhan itu terjadi, saudara. Jadi kita harus melangkah dengan iman. Kalau masih sakit yang biasa, saudara, coba berdoa dulu dalam nama Yesus. Tuhan, aku enggak mau pakai obat. Ya, saya bukan berarti anti obat, saudara, ya. Karena saya dulu juga melatih iman saya. Dalam nama Yesus. Kecuali memang sudah enggak sampai iman itu, ya minum obat enggak apa-apa. Tuhan juga tahu. Tapi saudara, kita perlu latih iman kita. Lewat kehidupan kita sehari-hari. Di saat lagi kesulitan, di saat lagi ya dalam masalah, saudara latih iman. Tuhan pasti membukakan jalan. Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti mengirimkan berkat dari utara, selatan, timur, barat, ya. Amin. Demikian, saudara. Yuk kita bangkitkan ini iman, kesembuhan, terus kemudian karunia mujizat. Ini karunia yang melawan hukum alam. Artinya yang melawan hukum alam yang tadinya kalau orang yang sakit mungkin sudah tua, dia mungkin jatuh, ya kakinya nggak bisa jalan, didoain sembuh, itu karunia kesembuhan. Tapi yang melawan hukum alam ini, itu karunia umpamanya dari kecil, itu kakinya mungkin cuman setengah, ketika didoain, itu bisa muncul lagi gitu loh. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang, tiba-tiba bisa jadi menyatu. Jadi yang sejak lahir dia lumpuh total, ketika didoain seperti Catherine Baxter, ya, ketika dia mendapatkan pernyataan Tuhan bahwa Tuhan akan sembuhkan dia pada tanggal sekian, bulan sekian, orang tuanya nggak percaya karena sudah dibawa kemana-mana, dia nggak bisa sembuh karena tulangnya nggak beraturan, ya, dan dia lumpuh total. Tetapi karena orang tuanya selalu ngajak anaknya untuk berdoa, takut akan Tuhan, nah dia dapat visi, dapat penglihatan, dan malaikat Tuhan bicara bahwa kamu akan sembuh, kamu akan mengalami mujizat Tuhan. Pada hari itu dia minta orang tuanya baju,
warna putih. Tolong disiapkan. Pada waktu mulai hari itu dia tunggu jam, nggak terjadi apa-apa. Sampai saudara pada waktu mau hampir waktu jamnya mau habis, tiba-tiba baru dia merasakan ada sesuatu yang bunyi seperti tulangnya itu ditarik. Padahal dia sudah 12 tahun. Padahal ini sejak dari kecil, saudara. Itu tiba-tiba dia bisa sembuh. Dia keluar dari kamar pakai baju itu, orang tuanya nangis. Itu mujizat Tuhan. Saya mengatakan Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Amin. Tidak ada kata yang tidak mungkin bagi Tuhan. Hanya tinggal ayo kita bangkitkan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi melawan hukum alam ya. Oke, kita lihat kalau Kisah 8 ayat 13, orang buta melihat yang tadinya ya ini buta sejak lahir. Lalu kemudian ketika Yesus datang, lalu Yesus berkata, dia pegang matanya, suruh lihat. Dia lihat bayang-bayang sampai akhirnya mengalami kesembuhan. Itu mujizat. Siapa yang sakit di sini? Saudara berdoa ya dalam nama Yesus, pegang tuh sakit. Ya enggak harus tunggu pendeta. Kalau memang ya saudara belum cukup iman, datang kepada hamba Tuhan didoakan. Tapi saudara secara pribadi bisa. Mujizat Tuhan bisa berlaku kalau kita haleluya, amin, puji Tuhan. Mungkin kalau istri kita punya karunia kesembuhan, minta tumpang tangan, jangan tumpang kaki, ya toh. Ya, oke. Kemudian kelompok C, karunia pernapasan bagi gereja Tuhan. Ini dipakai di dalam ibadah, di dalam penyembahan, yaitu karunia nubuat. Karunia yang menyampaikan pesan ilahi ya dengan bahasa yang dimengerti. Ya, yang tujuannya membangun, menasihati dan menghibur. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita melihat, coba kita lihat klip ya bagaimana karunia nubuat itu. Ada seorang remaja, dia berdoa, lalu Tuhan menyatakan penyataan itu, karunia nubuat. Pernah lihat ini? Akan terjatuh, ayo Moria das Alorina, aku perlihatkan engkau. Dia menyampaikan apa yang akan terjadi. Akan ada penyusup-penyusup. Ya, Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi. Ya, sampai situ. Saudara, jadi ini Tuhan mau bangkitkan. Tapi ini pun perlu diuji. Kalau dia tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita harus sampaikan. Kalau ada sesuatu, umpamanya gini, saudara, karena ini kalau hamba Tuhan harus jeli karena di dalam karunia nubuat, kadang emosi itu bisa masuk. Kalau umpamanya ada sesuatu di dalam pelayanan, lalu kemudian orang itu dipakai Tuhan, kalau dia pakai emosinya dia, jadi kadang-kadang bisa tercampur, ya. Karena ada nubuatan berkata, hai hambaku ini, aku jodohkan dengan ini, padahal sudah menikah. Wah itu enggak benar itu. Tuhan enggak mau, masa itu melanggar firman Tuhan. Jadi kita harus cut, ini bukan dari Tuhan. Ya, karena ada dalam persekutuan doa yang menjodoh-jodohkan. Ya. Ya di sini enggak ada ya. Kalau di sini nubuatannya ya membangun, menguatkan. Tapi kalau sudah mulai ada kekacauan itu sudah bukan dari Tuhan. Nah, hamba Tuhan harus ngarahkan. Makanya nubuatan itu dasarnya dari firman Tuhan. Atau nubuatan apa yang akan terjadi, ya kita tunggu. Nubuatan itu akan terjadi sesuai dengan waktu. Jadi ketika dalam penyembahan ada yang berbahasa roh. Nah, kalau dia berbahasa roh, Tuhan kasih ilham untuk menyampaikan, disampaikan.
Kalau enggak, berarti bahasa rohnya itu untuk membangun dirinya sendiri. Makanya tata cara di dalam kita menyembahan, saudara, kita harus sampai, karena dikatakan usahakanlah kamu memperoleh karunia roh, terutama bernubuat. Karena bernubuat itu menyampaikan pesan yang bisa dimengerti, jadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Jadi lebih tinggi karunia nubuatan ini daripada karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh itu harus diterjemahkan. Nah, ini kita lihat selanjutnya. Karunia bahasa roh. Ini kan bahasa doa, bahasa rahasia kita dengan Allah. Bahasa roh juga bisa, Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Tetapi ayat firman Tuhan berkata bahwa kita harus minta supaya Tuhan bisa menjelaskan makna daripada bahasa roh itu. Jadi memang kita nggak bisa menahan orang berbahasa roh, tetapi kita bisa, kalau memang itu sudah memang ada penyataan Tuhan untuk mau sampaikan, sampaikan. Nah, itu masuk pada karunia nubuat, bahasa roh yang diartikan. Lalu kemudian karunia mengartikan bahasa roh. Jadi ada yang Tuhan kasih ketika berbahasa roh, ya, itu saudara, Tuhan kasih pengertian, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi saudara, inilah pernafasan bagi tubuh gereja Tuhan. Jadi jemaat-jemaat Tuhan, kenapa di gereja kita itu ada doa penyembahan sesudah firman Tuhan? Supaya kita masuk di dalam sebuah kehidupan rohani yang terus bertumbuh. Jadi mengizinkan setiap karunia itu bekerja. Nah, karunia pernafasan ini dipakai di dalam doa dan penyembahan. Supaya kita bisa bersekutu. Karena Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana kita bisa connect dengan Tuhan? Ya kita harus menyatu dengan Tuhan. Nah, Roh Kudus diberikan untuk kita bisa nyatu. Jadi sedang dikasih Tuhan, kita harus minta kepada Tuhan, ya. Oke, kita lanjut lagi, ada karunia pelengkap. Karena di dalam penyembahan, karunia pelengkap ini itu sangat juga penting. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Ya. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, ya, yang lain pengajaran, ya, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Iya, tetapi semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Ya, jadi dikatakan bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, seperti kita beribadah, hendaklah masing-masing mempersembahkan sesuatu. Jadi saudara, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pakai. 2 Timotius 1 ayat 6, ya Tuhan ingatkan ayat ini. Dikatakan, kobarkanlah karunia yang Tuhan berikan. Jadi kita nggak boleh untuk diri kita sendiri itu karunia. Karunia itu harus dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah, mengobarkan yang ada karunia padamu Allah oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi itu karunia itu harus dipakai, dikobarkan. Jadi kalau saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, jadi ketika dalam penyembahan pakai itu. Kalau masih bahasa roh, kita masih sadar, ya, tidak harus dengan teriak, ya, kecuali dia sudah tidak tahan. Ya, ada penyampaian Tuhan, sampaikan. Kalau belum, saudara berdoa secara pribadi. Sampaikan apa yang Tuhan mau ingin katakan. Ya, kalau memang itu, karena ada tata caranya hanya 2-3 orang. Ya, yang berbahasa roh tinggi, ya makanya kami rindu jemaat-jemaat Tuhan minta karunia nubuatan. Karena dari situ ada penyampaian Tuhan untuk meneguhkan kita semua. Nah, seringkali di tempat kita karunia penglihatan. Nah, di sini ada karunia mazmur. Karunia mazmur di sini menyanyi, pujian. Ya, ada pujian yang kita nyanyi seperti ketika kita menyembah Tuhan, ya, menyanyi dengan bahasa yang dimengerti, ya. Tetapi ada mazmur dalam roh. Ketika kita dalam penyembahan,
Ya, orang yang sudah berbahasa roh tiba-tiba dia dibawa kepada sebuah pujian dan itu mengangkat hadirat Tuhan. Kalau ada seseorang yang bermazmur, ya yang lain ngikuti dalam pengertian kita tetap dalam hadirat Tuhan. Nanti ketika berhenti baru bahasa roh itu dijalankan supaya karunia-karunia itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika masuk dalam mazmur itu sebenarnya membawa kita dalam penyatuan, masuk terus dalam hadirat Tuhan. Dan di situ Tuhan bisa kasih karunia penglihatan atau penyataan. Ya, di situ ketika kita dalam penyembahan, ya Tuhan menyatakan sesuatu. Ya seperti bacaan yang Tuhan kasih karunia penglihatan. Kita pun bisa kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan buka itu. Dan kalau Tuhan buka itu, waduh betapa indahnya saudara. Saudara akan merasakan betapa luar biasanya. Ya, saudara pernah dengar Nur Afni Octavia, bagaimana dia mendapatkan penglihatan sehingga dia bertobat, dia terima Tuhan secara pribadi. Boleh dibukakan tentang kisah ini? Ketika dia lihat penglihatan, dia nangis. Suaranya? Justru dia apa? Justru ketika dia itu Tuhan yang hadir itu, dia hadir di situ. Saya tidak kuat berdiri lagi, waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya. Di situ saya berlutut, padahal saya sujud, mata muka kepala saya sujud, mata saya tidak melihat. Ini ketika dia ada lihat di Ka'bah, saya diberi vision itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu itu penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Di situ saya tahu lubang paku di tangan Yeshua HaMashiach adalah di sini, bukan di sini. Dulu saya pikir di sini. Ternyata yang saya lihat, cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yeshua itu ada di sini. Saya nggak kuat lagi, terus berdoa di dalam roh. Saya berdoa terus di dalam roh sampai akhirnya selesai. Singkat cerita, kakak saya melihat, kenapa ini orang lagi berdiri, dia udah sujud. Saya tidak bisa bicara, kata saya. Diliputi oleh hadirat Tuhan. Sampai di hotel baru, saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan Yeshua HaMashiach, tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Tuhan hadir di atas Ka'bah. Tuhan itu hidup, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, yang saya butuhkan. Dia menjawab. Dia memberikan saya pengertian, Roh Kudus memberikan pengertian. Arti dari hadirnya dia yang saya lihat di atas Ka'bah itu satu. Kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Amen. Dan kedua artinya hadirnya Yeshua di atas Ka'bah. Aku pun mengasihi mereka yang sujud. Kalau bukan karena Roh Kudus itulah tidak mungkin. Bagian saya dan kita semua untuk terus berdoa bagi keselamatan mereka. Iya. Sampai di sini Karena saja. Yesus sangat mengasihi kita semua. Saudara, ini yang orang lain bisa alami. Orang yang di luar Tuhan bisa ngalami lewat karunia untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Saudara rindukan, karena ayat yang kita baca tadi, usahakanlah kamu memperoleh karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat, karunia untuk menasihati, karunia di dalam pelayanan. Tuhan kasih, itu dari Tuhan, bukan karena kita olah dengan pikiran, bukan, itu secara langsung. Jadi karunia penglihatan tiba-tiba muncul dengan sendirinya, bahkan tiba-tiba seperti ada slide muncul, seperti film. Nah saudara, kita harus rindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Iya. Lalu di situ muncul karunia nubuat, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana proses kita memiliki karunia itu? Hampir sama dengan saat kita mau menerima baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Tapi ini lebih lagi, ya. Kita harus membangun terus keintiman dengan Tuhan.
hidup dalam kekudusan kesucian, hidup dalam kerendahan hati, memperdalam pengertian akan firman Tuhan. Saudara bukan hanya rajin baca firman Tuhan, perdalam pengertian, minta hikmat Tuhan di dalamnya. Terus kemudian hidup dalam doa dan puasa yang teratur. Kemudian penuh dengan iman dan penyerahan. Saudara kalau berumpamanya saudara digerakkan Tuhan untuk berdoa orang sakit, ya saudara jangan bimbang ragu. Saudara lakukan saja, kalau Tuhan suruh lakukan saja. Enggak usah takut, Tuhan pasti akan bekerja. Kita enggak tahu cara Tuhan mau bagaimana. Tapi saudara lakukan. Karena ya Bapak Gempala pernah alami ini saudara. Ketika Tuhan suruh doakan orang yang jatuh, ya orang pengumpul persembahan di Holy Stadium, ya dia nggak lihat di depan ada kolam baptisan baru dibikin tinggi saudara, dia jatuh dan dia tidak bisa berdiri. Tinggal tunggu ambulans datang membawa ke rumah sakit. Lalu kemudian kami dipanggil para pendoa untuk mendoakan. Dan saya berdua berteman saya, sampai di situ kan ada banyak penghitung uang kolektan, lalu Bapak itu sendiri, ada orang yang lihat, sudah selesai, sudah didoakan, saya tanya, sudah didoain? Sudah didoain. Waktu kami keluar, di dalam hati Roh Kudus bilang, doakan dia. Akhirnya saya berbalik, teman saya sudah keluar, jadi tinggal saya sendirian. Saya pergi ke Bapak itu, saya tanya, Bapak, mana yang sakit? Sebelah sini kakinya. Doa ya Pak sebentar. Saya cuma doa biasa, Tuhan, Engkau jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tiba-tiba dia teriak. Wah, kaget semua saudara. Setelah itu, ya amin, tidak panjang sudah. Datang ambulans, pergi. 2 hari kemudian ada orang yang besuk di sana, termasuk pemimpin pendoa kita Ibu Elizabeth Philip. Dan dia cerita di pendoa, dia katakan bahwa ketika ya Bapak ini nggak tahu siapa saya, ya. Waktu seorang Bapak berdoa, kaki saya diangkat. Kan saya berdoa tutup mata kan? Saya nggak tahu, saya nggak ngangkat, saya cuma tumpang tangan. Tiba-tiba kaki saya terangkat, lalu kemudian bunyi krak, krak. Setelah itu bawa di sana, tidak terjadi patah, cuman memar. Besoknya dibawa pulang. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Lakukan bagian kita saudara, Tuhan bisa mengerjakan itu. Yang penting kita mau taat, amin. Iya, jadi mari kita sebagai kesimpulan, ini ya aktivasi, terus dipakai. Jadi saudara kalau kita nggak dipakai ya lama-lama ya hilang, itu harus dipakai. Jadi kalau saudara dikasih karunia penglihatan, karunia nubuatan, itu harus diaktifasi. Secara pribadi di rumah kita perlu penyembahan ya. Minta pengurapan Tuhan. Di dalam ibadah kita, saudara yang punya karunia itu dipakai. Minta sama Tuhan. Ya, untuk mempertajam. Jadi nggak usah takut, nanti dibimbing, nanti kita akan arahkan. Jadi kalau ada ketakutan, tengking dalam nama Yesus. Supaya betul-betul ketika kita masuk dalam penyembahan, dengan iman, keyakinan ketika kita penyembahan, hadirat Tuhan bekerja. Dan Tuhan bisa menyatakan hal apa yang akan terjadi, saudara. Itu sebabnya inilah menjadi hal yang sangat penting bagi gereja Tuhan di ujung akhir zaman. Kenapa Tuhan mau kembalikan ya fondasi gereja mula-mula, dan di gereja di ujung akhir zaman ini Tuhan mau kembalikan itu. Dan saat ini sementara bekerja, mujizat-mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan ya, karunia iman, bahkan karunia di dalam penyembahan, di dalam pelayanan itu sedang bekerja. Sebagai kesimpulan, yuk mari mengalami karunia Roh Kudus. Karena lewat karunia Roh Kudus itu akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani ke arah kedewasaan yang penuh. Rindukan itu saudara ya. Dengan kita mengusahakan memperoleh karunia Roh Kudus, salah satu ya, untuk memperlengkapi kita supaya kita mengalami kehidupan rohani yang terus hidup, bergerak dan bernafas. Saya percaya saya dan saudara mau dipakai Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk dipakai Tuhan. Amin. Apapun situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, Tuhan mau bawa kita supaya kita mengalami kekayaan sorgawi. Harta benda sorgawi itu Tuhan berikan kepada kita untuk mengimbangi pekerjaan kuasa gelap. Hari-hari ini begitu marak ya, orang-orang pergi ke dukun. Ya kenapa? Cespleng katanya. Padahal sebenarnya apa? Itu cuma mindahin sakit. Iblis itu tidak pernah kasih gratis. Ya. Sakit sini sembuh, tapi dia bisa pindah di tempat lain. Itu cara kerja iblis. Tapi kalau Tuhan enggak,
Nah makanya lewat karunia yang Tuhan berikan, kalau Tuhan sembuhkan, sembuh, sempurna, katakan amin. Itu sebabnya mari kita terus datang kepada Tuhan, kita terus memberi hati kita terus datang kepada Tuhan. Ayo, ya tadi ya bagaimana proses kita ngalami itu, jaga kehidupan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara, orang yang sungguh-sungguh pasti Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Terutama karunia-karunia itu. Rindukan hal itu terjadi, sehingga saudara mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Pengalaman Adi Kodrati, sesuatu yang tidak masuk akal, ya bisa jadi masuk akal. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala.